Assalamualaikum Bu Antika. Waalaikumsalam Pak M. Nah, apa kabar Pak M? Alhamdulillah baik. Bu Tika bagaimana kabarnya hari ini? Agak kurang nih Pak M, kurang baik. Dari pikiran kita kurang baik, dari kesehatan juga kurang baik. Maklumlah cuaca juga lagi sejuk-sejuk, adem-adem gimana lah gitu kan Pak M. Jadi ditambah dengan pikiran kita kurang baik, jadi kurang baiklah semuanya lagi Pak M. Ya. Tapi kalau saya lihat Bu dari wajah-wajah Ibu kelihatan baik-baik saja. Tapi baik-baik saja tapi kelihatan dari matanya agak agak apa namanya? Agak kurang tidur tampaknya Bu. Itulah Pak M. Kalau seandainya Pak M bilang itu kelihatan baik-baik saja, mungkin Nah, fisiknya mungkin kelihatan baik-baik saja ya Pak M, dari segi matanya Iya, kelihatan ya Pak M. iya. Kayak gitulah Pak M. Jadi, kebetulan ada Pak M nih di sini nih. Iya. Minta Pak M nyapa saya duluan nih. Ada waktu enggak Pak M sekarang? Sekarang Bu, Iya, sekarang ada nggak waktunya? alhamdulillah sekarang saya lagi kosong mengajar Bu. Nanti jam 2 jam terakhir saya lagi Bu yang ngajar. Oh gitu Pak M. Ya. Kalau gitu Pak M boleh nggak saya minta waktu Pak M untuk ngobrol kita sebentar? Kebetulan, saya juga lagi kosong jam pelajaran. Eee, butuhlah waktu, dari Pak M ini, boleh? Kalau kayak gitu saya penasaran Bu. Nampaknya ada yang harus kita diskusikan. Ya nggak apa-apa Bu. Kita lanjut ngobrolnya. Tapi baiknya di mana kita ngobrol Bu? Kalau di sini kan lagi rame nih saya siswa bersama teman-teman guru yang lain. Sebaiknya kita ngobrolnya di mana? Ke apa aja lah kita Pak M, ke kantin jadi bisa sambil ngopi, sambil kita makan ya Pak M ya. Ya. Tapi Iya. nanti di kantin saya ingin minum jus Bu, minum jus lah kita supaya lebih segar. Cuaca lagi walaupun tidak apa panas-panas benar, nah, kita minum jus lah. Boleh Pak M, apa yang Pak M minum, apa kita makan nanti tenang aja lah itu. Pokoknya kita nanti bicara rileks saja ya Pak M ya. Oke, oke. Nah, bagus tuh. Oh iya. Nah, Yuk Pak M kita ke kantin. oke, ayo kita kantin Bu. Ya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di kantin. Sekarang apa sih yang bisa saya bantu Bu sehingga Ibu ingin berdiskusi dengan saya dan kelihatannya emang sangat uh, urgen nampaknya. Iya Pak M, ginilah Pak M. Sebenarnya saya itu bingung Pak M ini mau mulai dari mana ya, ini bingung juga nih sebenarnya. Coba Bu, coba Ibu ceritakan saja, tidak usah ditutupi apa yang ingin Bu ceritakan, apa yang sedang Ibu rasakan. Nah, coba ceritakan sekarang sama saya. Ya, gini Pak M, saya bingung. Minggu depan anak-anak sudah waktunya kita penilaian akhir semester kan Pak M. Iya. Tapi sebagian siswa saya banyak yang lupa dengan materi yang sudah saya pelajari. Gimana lah ini, bingung saya Pak M. Oh begitu. Eh, Lalu mungkin ceritanya tidak sampai di situ saja kan Bu. Pasti ada cerita yang lain. Coba Ibu ceritakan yang lebih detail apa yang sedang Ibu rasakan sekarang. Saya sangat khawatir khawatir gini Pak M, kalau nantinya mereka tuh ujian semester, mereka banyak mendapat nilai yang tidak sesuai yang saya harapkan gitu Pak M. Saya misalnya udah berusaha untuk memaksimalkan Ya. agar nilai mereka itu tinggi, tapi ketika nilai akhir itu, tidak sesuai dengan saya harapkan gitu Pak M. Oh gitu ya Bu. Ya kalau tiba di posisi saya, ya saya juga akan seperti itu Bu. Saya akan juga akan cemas. Jadi menurut Bu Tika,
apa tujuan kita untuk membicarakan topik sekarang ini? Ya pada intinya, saya ingin ngobrol lah sama Pak M, mengeluarkan unek-unek saya, Ya, apa yang ada saya pikirkan daripada saya mikir sendiri kan Pak M. Jadi ya. dengan ngobrol saya sama Pak M, saya bisa mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan, yang sedang saya hadapi ini Pak M. Bingung saya Pak M. Ya, Bu Tika, mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang. Iya Pak M, terus terang nih Pak ya, saya kepikiran terus sama siswa saya sampai kelihatan kan dari mata saya kan Pak. Ya, cekung ya. Mhm. Lebih Jadi ke tentang sampai cekung. nggak bisa tidur malam nih Pak M, ini Iya, kepikiran iya, terus iya. sama siswa yang sering lupa dengan materi yang udah saya berikan, yang sudah pokoknya sudah dipelajari lah gitu Pak M, dengan, sudah masuk ke materi baru, mereka lupa lagi dengan materi yang lama. Menurut Ibu, apa sih hambatan siswa Ibu itu selalu lupa dengan materi yang sudah dipelajari? Apa sih kendalanya sehingga siswa Ibu itu ibaratnya kan tidak mengingat pelajaran tersebut? Jadi begini Pak M, di saat saya masuk ke materi yang baru biasanya, Ya, saya selalu memberikan kuis tentang materi yang sudah dipelajari. Ternyata ya, banyak siswa saya yang tidak dapat menjawab pertanyaan itu, Pak M. Ketika ya, saya tanya siswanya jawabannya, "Sudah lupa, Bu." Kan jadi kesal, Pak M, dengarnya begitu jawabannya lupa, eee, enak betul rasanya begitu jawabnya, "Lupa, Bu." Gitu, Pak M. ya, ya. Padahal kita kan sudah menjelaskan dengan semaksimal mungkin kan dengan metode yang pasti yang terbaik yang kita hadirkan untuk siswa kita. Iya, Uh, Pak M. Kemudian menurut Ibu, uh, kalau kita berandai-andai, kalau kita memberi nilai, berapa sih yang bisa Ibu berikan sekarang untuk siswa Ibu itu? Contohnya rentangnya dari A sampai E. Berapa sih? Mungkin saya baru bisa memberinya sekarang ini huruf D, karena hanya 10 orang dari 26 siswa saya yang sudah bisa dan mahir itu baru 2 orang yang betul-betul paham itu, Pak M. Iya, iya, iya. Jadi baru 10 orang ya, Bu, yang yang sudah dan Iya. yang mahir baru 2 orang, betul ya, Bu? Iya, Kemudian Pak M. bagaimana harapan ideal bagi anak-anak kita ini, Bu? Apa yang seharusnya? Idealnya nggak banyaklah saya minta ya, Pak, anak-anak ini sudah berada paling tidaknya di level B gitu, Pak M. Artinya Iya, iya. mereka sudah memahami pelajaran dengan benar, nggak usahlah nilai yang sempurna itu enggak lah ya, Pak M. Setidaknya level B udah cukuplah bagi saya, Pak M. Iya, iya, iya. Lalu bagaimana pendapat Ibu? Di saat saya menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas, rasanya saya sudah menyampaikan materi tersebut dengan menggunakan media yang mudah dipahami oleh siswa, Pak M. Ketika sesi tanya jawab dengan siswa pun, mereka paham dengan materi yang saya ajarkan dan mereka dapat menjawab dari soal yang saya berikan, Pak M. Tapi entah kenapalah, saat masuk materi baru mereka lupa dengan materi yang lama. Atau anak kita ini sibuk mungkin dengan gadget, Bu? Ya maklumlah anak zaman sekarang kan, Pak M kan, Iya, jadi, pikirannya udah nggak fokus kan. iya. Jadi kalau seperti itu, bagaimana cara Bu Tika mengatasi masalah tersebut? Sehingga bisa anak itu kembali ke posisi yang seharusnya. Iya. Rencananya saya akan gini Pak M, akan Ya, merefleksikan diri saya sendiri. Setelah ya, saya menyampaikan materi pembelajaran, mungkin cara yang saya gunakan saat menyampaikan materi pembelajaran tidak menarik oleh siswa, sehingga ya. siswa saya itu mudah lupa dengan materi yang telah mereka pelajari. Saya akan cari mungkin, cara yang lain untuk menyampaikan materi agar materi itu selalu diingat.
oleh siswa saya, Pak M. Contohnya, misalnya ini ya, saya akan Ya, menyampaikan materi dengan cara yang lebih bervariasi lagi. Dan sekali-sekali saya akan melakukan pembelajaran di luar kelas. Ya PJOK berarti di luar kelas, tapi kita kan biasanya kan kalau teori di dalam, jadi di luar kelas saja kita belajar teorinya begitu Pak M. Dan tidak lupa menggunakan bahasa tubuh dalam menyampaikan materi. Selain itu, saya mungkin akan memberikan secara rutin kuis setiap jam pelajaran selesai yang soalnya tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan tidak lupa kolaborasi dengan orang tua siswa lewat grup WA ya Pak M untuk ya, mengingatkan anak-anak kita ini agar selalu mengulang pelajarannya di rumah. ya Bu. Eh, apa Ibu yakin apa bisa seperti itu dengan menggunakan cara tersebut nanti siswa Ibu akan ingat selalu materi yang sudah Ibu pelajari. Eh, Bisa kayaknya ya Pak ya dalam penyampaian materi dengan menggunakan banyak variasi ini, dengan menggunakan bahasa tubuh, memberikan kuis setiap hari dan adanya kolaborasi dengan orang tua murid, pasti saya yakin, siswa saya ini akan selalu ingat materi tersebut walaupun sudah masuk ke materi yang baru Pak M. Iya. Eh, itu bagus Bu Tika. Eh, terus bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan terhadap masalah tersebut? Iya Pak, saya secepatnya nih Pak akan menggunakan berbagai macam variasi dalam menyampaikan materi pembelajaran sebelum ujian akhir kita ini Pak ya, termasuk menggunakan bahasa tubuh, kemudian saya akan membuat bank soal yang nantinya soal itu akan dipakai untuk kuis sampai pembelajaran selesai. Secepatnya Ya, saya akan memberikan informasi kepada orang tua siswa lewat grup WA agar orang tua selalu mengingatkan anaknya untuk mengulangi pembelajaran di rumah setiap harinya, Pak M. iya. Kapan tuh Bu secepatnya? Bisa nggak dipastikan kapan waktunya? Contoh 2 hari lagi atau besok pagi atau bagaimana Bu? Ya secepatnya bisa jadi kalau untuk WA grup orang tua hari ini saya mulai, nanti saya setiap habis pelajaran WA orang tua siswa kita, Pak M. Oke Bu. Jadi siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu Ibu mewujudkan tujuan Ibu tersebut? Siapakah yang bisa Iya. diperankan? Ya, yang paling utama itu tentu yang dilibatkan itu siswa ya Pak M, karena mereka yang Ya, langsung terjun untuk masalah ini ya. Terus mungkin saya bekerja sama dengan orang tua, murid, terus saya berkolaborasi juga dengan seperti ini kita udah berkolaborasi memecahkan masalah ya Pak M, terus kepala sekolah ya, lah Pak M lagi selanjutnya. Mhm. ya. Nah, jadi kepala, kepala sekolah itu emang di situ muaranya kita nanti ya, Bu. Iya Pak M. Ya, ya bagus sekali Bu. Kita harus memang seperti itu Bu. Sepertinya Bu Tika sudah menemukan solusi supaya siswa Bu Tika itu mudah lagi mengingat pelajaran yang Ibu sampaikan. Iya, Pak M. Terima kasih ya Pak M, karena Pak M sudah mau mendengarkan keluhan saya pada hari ini. Sekarang saya mengetahui Pak M, apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan Iya Bu. masalah ini. Kalau nggak saya ceritakan buntu aja di kepala saya kan Pak M. Jadi sampai saya nggak bisa tidur, mata saya seperti ini jadi sembab-sembab gimana gitu kan Pak M. Iya iya iya. Nanti jadi beban ya Bu. Tapi Bu, Ibu memang hebat. Bu Tika pasti bisa tetap semangat dalam menuntun anak didiknya di sekolah. Iya, bisa aja Pak M ini. Insya Allah saya selalu semangat untuk kemajuan iya, untuk kemajuan sekolah, kemajuan peserta didik saya ini. Alhamdulillah Pak M, sekarang saya udah merasa lega, udah merasa tenang. Terima kasih Ya, banyak ya Pak M.
minum dulu jusnya Pak M. Dari Oh tadi iya, ngobrol aja sampai lupa karena semakin asiknya iya. ngobrol, minum jus, Pak M, sampai udah lupa. apa Udah ini, siap Pak kayaknya M, Bu saya bentar Antika? lagi mau ngajar. Iya, Iya. ah, Iya, ya saya ya pamit dulu ya Pak M ya. iya, Assalamualaikum. sama-sama Bu, Silakan semoga bergabung ya. semoga apa yang kita bicarakan hari ini, bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Iya Pak M. Makasih Pak M. Iya, sama-sama Bu. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak M.